Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, di video kali ini insyaallah saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran surah Ar-Ra'd ayat 41 sampai dengan ayat 43. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir tahlili yang diampu oleh Ustaz Dr. Mukhrij Sidqi MAG. Langsung saja kita masuk ke dalam ayat yang akan kita bahas. Ada 3 ayat. Yang pertama adalah ayat ke-41 surat Ar-Ra'd. Terlebih dahulu kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Wa qad makara alladhina min qablihim falillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa saya'lamul kuffaru liman 'uqbad dar. Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Yang artinya, dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, Dia maha cepat perhitungannya. Dan sungguh orang sebelum mereka, yaitu kafir Mekah, telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik. Dan orang-orang kafir berkata, engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam tafsir ayat yang ke-41. Di sini menurut tafsir dalam kitab Zubadut Tafsir min Fathil Qadir karya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Awalam yarau, artinya di sini adalah apakah mereka tidak melihat, yakni mereka di sini adalah para penduduk Mekah. Anna na'til arda nanqusuha min atrafiha, bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Nah, yang dimaksud di sini adalah yakni kami mendatangi negeri orang-orang kafir dari tepi-tepinya dengan penaklukan kaum muslimin terhadap negeri-negeri tersebut sedikit demi sedikit sampai selesai urusan ini dengan ditaklukkannya kota Mekah. Jadi ayat ini sebetulnya memberikan pelajaran terkait peristiwa Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menantang ya kepada orang-orang kafir bahwa bahwasanya kaum muslimin itu pasti akan menaklukkan negeri-negeri kafir ya. Dan terbukti sebagaimana dalam sejarah bahwa akhirnya negara-negara kafir pada zaman Rasulullah dan kekhalifahan setelah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah setelahnya itu dapat menaklukkan negeri-negeri orang-orang kafir sampai 1/3 dari dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang beriman, oleh muslim. Kemudian wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Maksudnya di sini adalah Allah menentukan ketetapan yang Dia kehendaki bagi makhluknya. Ya, Dia meninggikan derajat yang satu dan menghinakan yang lain, menghidupkan seseorang dan mematikan yang lainnya. Dan Allah telah menetapkan kemuliaan agama Islam di atas agama-agama yang lain. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan Allah dengan membatalkannya atau mengubahnya.
Kemudian lanjut ke ayat setelahnya, ayat ke-42, وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. Di sini diambil dari tafsir Al-Wajiz karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Maksud dari ayat ini adalah sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka, yaitu kafir Mekah, ya, orang-orang kafir sebelum orang-orang kafir Mekah telah membuat tipu daya, ya. Tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap jiwa sehingga akan disiapkan balasannya. Orang-orang kafir itu akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik itu, untuk mereka atau orang yang mukmin. Jadi sangat jelas di sini disebutkan bahwa orang-orang kafir sebelum orang-orang kafir yang ada di Mekah saat Rasulullah diutus pun mereka telah membuat tipu daya, begitu ya. Tapi semua tipu daya itu Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui perbuatan, ya, yang kemudian perbuatan Raja Abraha yang kemudian Allah balas dengan kekuasaan Allah melalui burung-burung ababil, ya. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan atau makar-makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Islam itu sesungguhnya berada dalam kekuasaan Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui untuk tempat kesudahan yang baik itu untuk mereka atau untuk orang-orang mukmin. Baik, lanjut ke ayat yang terakhir di sini. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Di sini masih sama, diambil dari tafsir Al-Wajiz karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya berkata, "Wahai Muhammad, kamu bukanlah seorang Rasul yang diutus Allah kepada seluruh manusia. Katakanlah kepada mereka, cukup bagiku kesaksian dari Allah atas kebenaranku dan kedustaan kalian, dan mukjizat-mukjizat dan bukti-bukti yang jelas yang diturunkan kepadaku, serta kesaksian orang-orang beriman dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang memiliki ilmu." Syekh Asy-Syinkiti berkata, secara zahir kalimat wa man 'indahu ilmul kitab yaitu artinya adalah dan orang-orang yang di sisinya memiliki ilmu tentang Alkitab, berkaitan dengan lafaz Allah dalam ayat ini. Akan tetapi maksud dari kalimat tersebut adalah para ulama yang mengetahui Taurat dan Injil. Jadi Alkitab di sini adalah dimaksud dengan Taurat dan Injil. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilm. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu. Al-Quran surah Al-Imran ayat 18. Dalam ayat ini sangat jelas disebutkan bahwa dahulu orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya itu menolak, ya, kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan kepada Rasulullah bahwa lasta mursala, engkau bukanlah seorang rasul yang diutus Allah kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan, begitu ya, kepada Rasulullah bahwa katakan saja kepada mereka itu, kafa billahi syahida, ya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi, karena kerasulan Rasulullah SAW itu tentu itu adalah sebuah yang hak, ya, sebuah kebenaran yang hak. Walaupun mereka mengatakan demikian, tetapi itu tidak dapat menguburkan tentang kebenaran Rasulullah SAW. Jadi cukup Allah sebagai saksi tentang kebenaran dan kedustaan orang-orang kafir tersebut, dan juga tentang saksi yang dibawa oleh orang-orang yang mengetahui ilmu di dalam Taurat dan Injil. Jadi tentu di dalam Taurat dan Injil yang asli, ya, yang sebelum ada perubahan, itu terdapat kabar bahwa Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW adalah betul-betul Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah ayat untuk kabar gembira, begitu ya, ayat untuk menghibur Rasulullah SAW atas celaan-celaan dari orang-orang kafir
Makkah gitu ya, yang mencela beliau bahwa dengan mengatakan lasta mursalan, hai Muhammad engkau bukan seorang rasul. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.